Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsila Tamu, mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Syariah, kelas Ahwal Saksiyah 2B, ingin memaparkan 4 hal yang berkaitan dengan studi multikultural. 4 hal tersebut, yang pertama, apa pengertian multikultural? Yang kedua, sebab-sebab terjadinya multikulturalisme. Yang ketiga, sejarah multikulturalisme. Yang keempat, apa perbedaan antara kekerasan dengan perdamaian. Oke, baiklah, langsung saja menuju pembahasan. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasan. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu apa pengertian multikultural. Multikultural yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Multikultural juga merupakan sebuah filosofi yang juga ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing memiliki atau mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Ciri-ciri masyarakat multikultural adalah terjadi segmentasi, memiliki struktur, konsensus rendah, relatif potensi ada konflik, integrasi dapat tumbuh dengan paksaan, dan adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Membahas materi yang kedua tentang sebab-sebab terjadinya multikulturalisme. Jadi, sebab-sebab terjadinya multikulturalisme terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu keadaan geografis. Tahapan yang kedua yaitu adanya pengaruh kebudayaan asing, dan tahapan ketiga yaitu kondisi iklim yang berbeda. Jadi tahapan pertama, keadaan geografis, terdiri dari 17.000 pulau yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya multikultural suku bangsa di Indonesia. Tahapan yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing. Jadi pengaruh kebudayaan asing ini terletak di jalur perlintasan memungkinkan penyebaran agama dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang. Kemudian tahapan kondisi iklim yang berbeda. Jadi kondisi iklim yang berbeda itu perbedaan tempat tinggal di pantai dan di pedalaman, perbedaan curah hujan dan kesuburan menyebabkan Indonesia sangat berbeda. Sekarang saya akan membahas tentang materi yang ketiga yaitu sejarah multikulturalisme. Jadi di sini sejarah multikulturalisme yaitu kesadaran multikultural sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Multikultural baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru itu harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Masuk pada pembahasan yang terakhir tentang perbedaan antara kekerasan dengan perdamaian. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan dengan perdamaian. Pengertian kekerasan di sini yaitu istilah kekerasan violence secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu vis yang artinya kekuatan, kedahsyatan, kehebatan, kekerasan, dan latus yang berarti membawa kedahsyatan dan kekerasan. Sedangkan secara terminologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau kelompok lain, atau dapat menyebabkan kekerasan fisik pada barang. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, dan berbagai struktur. Itu pengertian kekerasan. Sedangkan pengertian perdamaian yaitu damai merupakan suatu situasi yang di dalamnya terdapat keadaan yang aman dan tentram.
kelegaan, sukacita, persahabatan, persekutuan, kerukunan, senang dan sebagainya yang dianggap baik dan indah dalam hidup manusia, bahwa semua manusia itu ingin hidup di dalamnya. Maka untuk mencapai suasana itu dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan perdamaian. Jadi itulah materi yang saya paparkan tadi tentang 4 hal studi multikultural. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan sedikit. Mohon harap dimaklumi ya Ibu. Saya masih pada tahap proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.